Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penerapan fungsi dan ilmu manajemen dari PT Indofood Tbk. Ikhtisar perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Indikusuma. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah produsen, pemasar, dan distributor produk makanan. Sebagai perusahaan FMCG, Indofood tentu menguasai pangsa pasar yang besar. Perusahaan fast moving customer good adalah industri yang paling banyak saat ini, paling terkenal dan sangat dibutuhkan. Industri ini menyediakan sebagian besar barang kebutuhan masyarakat. Perusahaan FMCG ini bergerak dalam berbagai sektor termasuk produsen mie, susu, tepung, pasta, bumbu makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta makanan ringan. Perusahaan ini juga menyediakan minuman non-alkohol seperti air kemasan, minuman rasa buah, dan teh kemasan siap minum. Kegiatan bisnis lainnya meliputi pengemasan, pembibitan benih kelapa sawit, budidaya, branding, pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. Perusahaan Indofood beroperasi di Indonesia, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Indofood berkantor pusat di Jakarta yang beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Jakarta Selatan. Selain itu, Indofood juga memiliki sejumlah visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi Indofood adalah menjadi perusahaan total food solution, artinya perusahaan memiliki tanggung jawab kegiatan operasional perusahaan yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Dengan misi sebagai berikut. 1. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. 2. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan, yang mana para pemangku kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, pemerintah, investor, karyawan, mitra bisnis, pelanggan, masyarakat terutama di sekitar tempat usaha perusahaan. Adapun nilai yang perusahaan miliki yakni dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah sejarah. Pada tahun 1990 didirikan dengan nama PT Panganjaya Indikusuma, memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan. Pada tahun 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, mencatat saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995 memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Pada tahun 1997 memperluas integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Pada tahun 2007 mencatatkan saham grup agribisnis Indofood Agri Resources Ltd atau Indonesia Agri di Singapore Stock Exchange SGX. Grup agribisnis memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum, sebuah perusahaan perkebunan yang sahamnya tercatat di BEI. Pada tahun 2008, grup agribisnis memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah. Grup CBP memasuki kegiatan usaha dairy melalui akuisisi PT Indolacto.
salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia. Dari tahun 2010 mencatat saham grup CBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP di BEI. Pada tahun 2011 mencatatkan saham PT Saling Infomas Pratama Tbk atau SIMT, anak perusahaan pada grup agribisnis di BEI. Pada tahun 2013, grup CBP memasuki kegiatan usaha minuman. Pada tahun 2014, grup CBP mengembangkan kegiatan usaha minumannya dengan memasuki bidang usaha air minuman dalam kemasan atau AMDK melalui akuisisi merek Club. Tahun 2018, grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner. Pada tahun 2020, grup CBP memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Pinehil Company Limited atau PCL, produsen mie instan yang beroperasi di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Dan yang terakhir, pada tahun 2021, grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang makanan ringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan dari PT Indofood. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dari Dewan Komisaris adalah mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang ketiga mengawasi dan evaluasi kinerja direksi. Yang keempat adalah mengkaji sistem manajemen. Yang kelima memantau efektivitas penerapan good corporate dan governance dan melaporkan kepada RUPS. Yang keenam menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan. Yang ketujuh mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal. Kemudian pada bagian Dewan Komisaris terdapat Presiden Komisaris, Komisaris, dan Independen Komisaris. Selanjutnya ada 3 jabatan setara di bawah Dewan Komisaris. Yang pertama itu ada Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kepada komposisi kebijakan dan kriteria proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja ke anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, memberikan usulan calon anggota direksi dan atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham. Kemudian pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat ketua dan anggota pada jabatan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Komite Audit. Komite Audit ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di dalam Komite Audit ini terdapat ketua dan anggota yang bertugasan masing-masing. Selanjutnya pada yang ketiga yaitu pada direksi. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan, perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan yang baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan rapat pemegang saham. Di dalam jabatan direksi ini terdapat presiden, direktur, dan direktur. Selanjutnya jabatan yang di bawah direksi yaitu ada 3 jabatan yang setara. Yang pertama ada operasional.
Operasional itu bertugas meliputi persiapan dan juga pengelolaan dari suatu kegiatan. Tugas jenis ini diperlukan agar proses penyelenggaraan dalam usaha bisa tetap berjalan dengan baik sehingga bisa membuahkan hasil yang baik. Di dalam operasional ini terdapat bagian-bagian penting pada PT Indofood, yaitu consumer branded product. Yang pertama itu ada di bagian noodles, domestik dan internasional. Yang kedua ada dairy, yang ketiga ada snack foods, yang keempat ada food seasonings, yang kelima ada nutrition and special foods, yang keenam ada beverage, dan yang ketujuh ada packaging. Kemudian yang di bagian keduanya yaitu ada bogasari, kemudian di bagian yang ketiganya ada agribisnis. Agribisnis ini meliputi plantations dan edible oil and fats. Yang terakhir ada bagian distribusi. Selanjutnya pada jabatan yang kedua yaitu ada bidang corporate. Pada jalannya bisnis, corporate banyak bergerak di bidang atau sektor yang beragam. Bidang corporate adalah sektor yang lebih fokus pada bidang tertentu. Berikut adalah beberapa bidang corporate berdasarkan PT Indofood. Yang pertama ada corporate treasury, yang kedua ada corporate controller, yang ketiga ada corporate legal, yang keempat ada corporate internal audit, yang kelima ada corporate information technology, yang keenam ada corporate secretary, yang ketujuh investor relation, yang ke-8 corporate procurement, yang ke-9 ada corporate human resource, yang ke-10 ada corporate communication, yang ke-11 ada enterprise risk management. Selanjutnya yang ketiga ada sekretaris korporasi. Di dalam dunia perusahaan, peran seorang corporate secretary memiliki peranan yang sangat penting. Corporate secretary bertanggung jawab atas berbagai tugas administratif dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan perusahaan. Tugas dari sekretari corporate yaitu mendukung proses pengambilan keputusan, persiapan dan pelaksanaan rapat dewan direksi. Yang ketiga kepatuhan hukum dan regulasi. Yang keempat ada koordinasi hubungan dengan pemegang saham. Yang kelima ada pengelolaan informasi dan komunikasi perusahaan. Yang keenam ada pemeliharaan catatan perusahaan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini meliputi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan oleh direksi dan manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal perseroan. Pengendalian internal yang diterapkan perseroan meliputi elemen-elemen seperti berikut. 1. Lingkungan pengendalian, di mana perseroan senantiasa berupaya menciptakan budaya dan lingkungan kerja serta perilaku yang mendukung nilai-nilai dasar Indofood dan kode etik Indofood. 2. Penilaian resiko, di mana perseroan menerapkan kerangka kerja Enterprise Risk Management dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran usaha. 3. Aktivitas pengendalian, di mana perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berperan sebagai pedoman kegiatan operasional, teknologi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. 4. Informasi dan komunikasi, di mana perseroan menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional, pelaporan keuangan, pelaporan manajemen, dan pelaporan eksternal. 5. Pemantauan, di mana perseroan melakukan divisi audit internal, melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal dan memantau tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian yang teridentifikasi. Selanjutnya, sistem manajemen risiko. Pengelolaan risiko perseroan dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan direksi dalam mengevaluasi risiko-risiko utama secara keseluruhan, serta pendekatan bottom-up yang melibatkan anak perusahaan dan unit usaha dalam mengkaji risiko-risiko yang spesifik di masing-masing unit usaha. 1. Risiko ketidakpastian kondisi ekonomi global. Perseroan mengelola risiko tersebut dengan memantau situasi dan kondisi ekonomi
secara ketat untuk dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat dalam mengantisipasi dampak potensial dari menurunnya kondisi ekonomi global. 2. Resiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Untuk memitigasi resiko ini, perseroan terus memperkuat mata rantai pasokan dengan menjalin kemitraan strategis dengan para petani dan pemasok dalam negeri, memperluas diversifikasi pemasok bahan baku, dan menggunakan substitusi bahan baku berbiaya tinggi, tanpa mengurangi kualitas dari produk akhir. 3. Resiko pandemi COVID-19. Untuk memitigasi resiko penularan kepada para karyawan, perseroan senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyusun pedoman pencegahan penularan. 4. Resiko keamanan pangan. Untuk memitigasi resiko tersebut, perseroan senantiasa mengawasi secara ketat setiap tahapan proses pengelolaan dari penyediaan dan penanganan bahan baku hingga produksi, penyimpanan dan distribusi produk jadi. 5. Risiko persaingan. Untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan secara terus-menerus memantau kondisi pasar, melakukan riset pasar, melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. 6. Resiko pemasaran global dan perubahan iklim. Guna memitigasi resiko tersebut, perseroan menjaga tingkat persediaan bahan baku yang cukup, menjalin kemitraan dengan para pemasok dari dalam dan luar negeri, menetapkan langkah-langkah kontingensi dalam menghadapi bencana, serta memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai untuk perlindungan terhadap kerugian finansial. 7. Resiko keberlanjutan. Perseroan mengelola resiko tersebut dengan berupaya menanamkan praktik-praktik keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. 8. Risiko keamanan cyber. Untuk memitigasi risiko ini, perseroan telah mengimplementasikan platform keamanan dengan kontrol otomatis untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber dan ancaman digital lainnya, memperkuat dan memutakhirkan perangkat keamanan cyber perusahaan, membuat kebijakan keamanan TI, serta melaksanakan audit dan pengujian kontrol umum TI. Grup CBP adalah kegiatan operasional yang dijalankan oleh ICBP, anak perusahaan Indofood yang seharinya tercatat di BI. Grup CBP memproduksi dan memasarkan beragam produk konsumen yang bermerek, menawarkan solusi praktis bagi konsumen di segala usia. Kegiatan operasional grup CBP dijalankan oleh ICBP yang dimana prioritas utama ICBP adalah mengoptimalkan keseimbangan antara pertumbuhan volume penjualan dan profitabilitas, memperkuat posisi pasar di seluruh segmen produk, serta mempertahankan posisi neraca yang sehat dan meringkat investasinya. Kegiatan operasional grup CBP mencakup 6 divisi, yaitu: pertama, mie instan. Divisi mie instan merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia, Mesir, Kenya, Nigeria, Arab Saudi, dan Turki. Dan produk-produk mie instan PT Indofood telah dikenal luas di seluruh dunia karena kualitas dan cita rasanya yang tinggi, serta diproduksi dalam berbagai pilihan merek dan format yang melayani berbagai segmen pasar dengan harga yang berbeda-beda. 2. Ada dairy. Divisi dairy dijalankan oleh PT Indolacto, anak perusahaan ICBP, dan merupakan salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia dengan beragam pilihan produk, termasuk susu ultra high temperatur atau UHT, susu steril dalam botol, susu steril dalam kaleng, primer kental manis, evaporated milk, susu pasteurisasi, susu multi sereal, minuman mengandung susu, susu bubuk, es krim dan mentega, contohnya Indomilk dan Milkwat. 3. Ada makanan ringan. Divisi makanan ringan dikelola oleh PT Indofood Fortuna Makmur, anak perusahaan ICBP. Divisi ini memproduksi berbagai produk makanan dengan modern dan makanan ringan tradisional yang dimodernisasikan berbahan dasar kentang, singkong, dan jagung, serta produk extruded snack, contohnya Citato dan Kitela. 4. Ada penyedap makanan. Divisi penyedap makanan merupakan salah satu produsen produk kuliner terkemuka di Indonesia. Divisi ini memproduksi beragam produk kuliner termasuk resep mixes, kecap manis, susu saus sambal, saus tomat, dan stok yang dipasarkan dengan merek Indofood dan Indofood Racik.
Divisi ini juga memproduksi produk sirup dengan merek Indofood Fresh. Yang kelima ada nutrisi dan makanan khusus. Divisi nutrisi dan makanan khusus merupakan salah satu pemain terkemuka di industri makanan bayi di Indonesia. Divisi ini memproduksi beragam pilihan makanan khusus dengan kandungan nutrisi keseimbangan yang memenuhi standar keamanan dengan internasional tertinggi dalam berbagai pilihan harga. Contohnya Promina dan GoFit. Yang keenam ada minuman. Divisi minuman dijalankan oleh PT Anugrah Indofood Barokah Makmur, anak perusahaan ICBP. Divisi ini memproduksi beragam produk minuman, termasuk minuman teh siap minum dan minuman rasa buah yang dipasarkan dengan merek Ichi Ocha, Club, dan Vitamin. Bogasari mengoperasikan 4 pabrik penggiling tepung terigu di Jakarta, Surabaya, Cibitung, dan Tangerang dengan total kapasitas per tahun sekitar 4,4 juta per ton. Berbagai pilihan produk tepung terigunya dipasarkan baik ke pelanggan, industri maupun retail dengan merek-merek yang sudah mapan seperti Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Lencana Merah. Bogasari juga memproduksi pasta untuk pasar domestik dan internasional dengan merek Lefonte. Kegiatan operasional Bogasari didukung oleh unit perkapalan yang terdiri dari Handi atau Supramax serta 2 kapal Ultramax untuk mengangkut bahan 5 kapal Handi atau Supramax serta 2 kapal Ultramax untuk mengangkut bahan baku gandum terutama di Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Grup Bogasari juga memproduksi kantong degradable polipropilen guna mendukung kebutuhan kantong kemasan. Selanjutnya pada agribisnis. Grup agribisnis merupakan grup yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Kegiatan utamanya meliputi mata rantai, pasokan dari penelitian dan pengembangan litbang, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Kegiatan operasional grup agribisnis dijalankan oleh SIMP dan Lonsum yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan anak-anak perusahaan Indo Agri yang sahamnya tercatat di SGX. Grup agribisnis terdiri dari yang pertama divisi perkebunan. Divisi perkebunan mengelola sekitar 300.000 hektar perkebunan Indonesia serta mengoperasikan sebanyak 27 pabrik kelapa sawit, 3 lini produksi karet remah, 2 lini produksi karet lembaran, 2 pabrik pengolahan dan penggilingan gula, 1 pabrik kakao, dan 1 pabrik teh. Yang kedua ada divisi EOV. Divisi ini memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir yang meliputi minyak goreng, margarin, dan shortening, bermerek untuk konsumen dan dalam kemasan industri. Kedepannya, divisi perkebunan akan terus fokus pada peningkatan pengendalian biaya, inovasi-inovasi untuk meningkatkan produktivitas, serta memprioritaskan belanja modal pada aspek-aspek yang memiliki potensi pertumbuhan. Dan divisi EOV dan akan fokus pada pertumbuhan dan pemulihan volume penjualan melalui strategi penetapan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir adalah grup distribusi. Grup distribusi merupakan aset strategi dan bagian penting dari kegiatan operasional dan model bisnis Indofood yang terintegrasi secara vertikal yang didukung oleh lebih dari 1.300 distributor yang berada di lokasi yang padat dengan outlet retail untuk melayani outlet retail tradisional maupun modern. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023, grup distribusi akan terus meningkatkan daya saing dan keunggulan operasional agar dapat meraih berbagai peluang yang ada di pasar. Upaya pengembangan akan difokuskan untuk memperkuat penetralisasi pasar, terutama di daerah pedesaan, serta pengelolaan dan pengembangan jaringan distribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.